warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidia Puspitasari, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Kearsipan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Pada kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas 1 pada mata kuliah logika. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut. Sertakan juga contohnya. Nah, apa sih term itu? Term adalah kata atau frasa yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Term juga bisa diartikan sebagai simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat mengatakan suatu konsep atau pengertian. Pada hakikatnya, term dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama term berdasarkan konotasi, yang kedua term berdasarkan denotasi, yang ketiga term berdasarkan predikamen, dan yang terakhir yaitu term berdasarkan predikabel. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam term tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi dibedakan atas term konkret dan abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada di lingkungan hakikat dan ada yang berada di lingkungan sifat. Oke, kita bahas term yang berada di lingkungan hakikatnya terlebih dahulu ya. Term berdasarkan hakikat konkret, yaitu menunjukkan ke suatu hal, yang suatu kenyataan yang bereksistensi, berkualitas, dan memiliki wujud fisik. Contohnya yaitu seperti buku, bolpen, penghapus. Yang kedua, term berdasarkan hakikat abstrak, yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak ada ruang dan waktu. Contohnya kebahagiaan, kesedihan. Dan yang ketiga, term berdasarkan sifat konkret, yaitu menunjukkan pensifatan yang berkualitas dan bereksistensi, dan juga yang merujuk pada objek yang dapat disentuh. Contohnya seperti meja, kursi, makanan. Dan yang terakhir, term berdasarkan sifat abstrak, yaitu yang menunjukkan atau menyatakan pensifatan yang tidak ada dalam ruang dan waktu. Contohnya seperti harapan, kebenaran. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term ini dibedakan menjadi term umum dan khusus. Term umum dibedakan lagi menjadi 2, yaitu universal dan kolektif. Universal term sifatnya umum dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan yang kolektif menggambarkan sebuah kelompok atau koleksi objek sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu term berdasarkan sifat khusus, juga dibedakan menjadi 2, yaitu partikular dan singular. Contoh dari term ini yaitu guru, merujuk pada seseorang yang berprofesi sebagai pendidik.
term berdasarkan predikamen, yaitu berdasarkan cara beradanya sesuatu. Term ini yang paling luas yaitu term ada atau yang ada, yang kemudian juga dibagi menjadi dua. Ada yang tidak terbatas dan ada yang terbatas. Contohnya banyak, sedikit, besar, kecil, cantik, jelek, di atas, di bawah. Dan yang terakhir yaitu term berdasarkan predikabel, yaitu cara menerangkan sesuatu. Ditinjau dari cara menjelaskan, dibedakan antara 5 macam, yaitu genus, spesies, diferensia, propium, dan aksiden. Contoh dari term ini seperti genus atau jenis, yaitu hewan. Kemudian spesiesnya kucing. Diferensia atau perbedaan, yaitu berekor. Propium atau sifat khusus, kemampuan yang dimiliki, yaitu berjalan. Dan aksiden atau sifat tidak tetap, yaitu warna kulit. Pada soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir tersebut? Nah, apa sih logical fallacy itu? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Nah, menurut para ahli logika, sesat pikir dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sesat pikir formal, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya, kalimat 1, jika sedang hujan, jalanan akan basah. Kalimat 2, tidak sedang hujan. Jadi kesimpulannya, jalanan tidak basah. Yang kedua, sesat pikir verbal, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata yang dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Contohnya, ibu berkata, simpan sabun dan kertas bekas. Jadi, sabun lebih berharga dari kertas. Dan yang terakhir, sesat pikir material, yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja ataupun tidak sengaja disesatkan. Contoh, kamu bilang kita harus peduli dengan lingkungan, berarti kamu tidak setuju dengan pembangunan industri tersebut. Nah, bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir itu? Caranya yaitu kita harus berpikir kritis dengan mempertimbangkan terlebih dahulu informasi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian dengan menganalisis secara logis, gunakan logika dan penalaran yang logis untuk menghindari sesat pikir itu. Itulah beberapa cara agar kita dapat terhindar dari sesat pikir. Demikian video pembahasan dari saya. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.